Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kitab ajma'in. Kama ahsan ila Syekhina Haji Sulaiman bin Haji Mukhtar wa Haji Alawi bin Haji Muhammad Zain wa Haji Ahmad Syarifudin bin Haji Abdul Ghani wa Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Ghani wa Haji Mas'ud bagi Haji Haji Mas'ud bagi Ahmad bin Haji Abdul Rahman bagi Asnawi bin Haji Muhammad Tayyib bagi Haji Sultan Haji Muhammad Tayyib bagi Haji Isa bin Haji Saleh bagi Haji Mu'adh bin Haji Satiri wa Habib bin Al-Mahbub Al-Habib bin Nasir bin Fadal Musa wa jami'al masyayikhina fi sunnah khasal jadiki Haji Malik bin Haji Sairan wa Haji Saleh bin Haji Ja'far wa jadati Haji Mamnu bin Haji Al-Ghani wa Jasdi bin Haji Ahmad summa ila abi Haji Hasan bin Haji Mansur summa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ahbabina wa ammatina wa ammatina wa akhwalatina wa akhlatina summa khazal mahsinin fi hadal majlis المباركة ثم وصلنا صاحب هذا الكتاب المباركة الشيخ محمد عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى كل شيء لله له الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali man qara'a suratal mulki wa tala ba'da qira'atiha Allahumma simni bil islami qa'iman wa'simni bil islami qa'idan wa raqidan wa la tushmit fi wa la tushmit fiyya aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha wa as'aluka al-khairal ladzi bi yadika. Dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata baginda Rasul? Ya Ali, wahai Ali. Wasiat baginda Rasul kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Man qara'a suratal mulki, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, atau bahasa kita, orang kita nyebutnya surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Al-Mulk, raja. Yang baca surah Al-Mulk, kalau orang dulu pada hafal surah Al-Mulk, sering baca soalnya. Ini salah satu surat favorit di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk. Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Yasin, lalu surah Al-Kahfi. Makanya sering ada biasanya di Majmu' Syarif. Majmu' Syarif atau Majmu' Syarif yang kecil tuh kumpulan surat-surat kecil, biasanya surah-surah itu ada Al-Mulk. Sering baca tuh. Nah, siapa orang yang baca surah Al-Mulk watala ba'da qiraatihi, dan dia membaca setelah membacanya, maksudnya setelah dia membaca surah Al-Mulk lalu dia baca doa ini, Allahumma qsimni bil islami qa'iman. Dia baca doa itu, ya Allah jagalah aku bil islami, dengan keislaman, qa'iman dalam keadaan berdiri, waqsimni bil islami qa'idan wa raqidan, dan jagalah aku bil islami dengan tetap dalam Islam, qa'idan dalam keadaan duduk, wa raqidan dan dalam keadaan berbaring. Minta ditetapkan keislaman di dalam hati kita. Ketika Jibril tanya sama baginda Rasul, ya Rasulullah akhbirni anil ihsan, wahai Rasulullah kasih tahu saya apa itu ihsan. Apa kata baginda Rasul? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
anta'budallaha, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Tarahu, engkau melihat Allah. Membayangkan diri kita bahwa kita selalu diawasi sama Allah, kan itu susah. Gampang apa susah? Susah. Membayangkan kita, kenapa? Karena nyatanya memang mata kita tidak melihat Allah, tapi kita selalu membayangkan bahwa Allah seolah-olah kayak di hadapan kita, maka sulit ini. Ketika orang sudah ma'rifah, dia bisa membayangkan bahwa Allah itu ada selalu di hadapan dia. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu, kalau kamu enggak melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakinin dalam hati bahwa Allah pasti melihat kamu. Yang namanya kita kalau ibadah mungkin dilihatin, mungkin enggak berani macam-macam. Kita kalau dilihatin enggak berani macam-macam. Orang kerja kalau ada bosnya, emang ada yang berani kerjanya sambil main-mainnya Mobile Legends? Enggak ada yang berani. Tapi kalau bosnya kagak ada, langsung online war namanya. Ayolah. Berani dia, kenapa? Enggak ada bosnya. Lantas bosnya datang, langsung aja tutup. Takut kerjanya, langsung kerjanya bagus banget kerjanya. Karena dilihatin sama bos. Kualitas ibadah kita, kalau kita ngerasa kayaknya Allah ngeliatin kita seolah kayak ada Allah depan kita, kan beda pasti. Kalau ngerasa, maka menghadirkan rasa Allah yang Allah merhatiin kita, ini yang susah. Ya. Ibadah kita kalau diperhatiin sama Allah, maka kita tentunya akan tentu ibadah dengan baik. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Allah ngeliatin kita ibadah sama Allah seolah-olah Allah ada depan kita. Membayangkan seperti itu yang susah. Menghadirkan rasa seperti itu yang susah. Karena kualitas orang ibadah dilihatin sama nggak dilihatin beda. Jangan sama Allah, sama guru aja. Kiki sholat ada saya ngeliatin. Ayo coba gimana sholatnya? Kiki lagi sholat tiba-tiba ada sarwiti ngeliatin, langsung apa? Tadinya sholatnya biasanya biasanya sholat maghrib 3 rakaat 2 menit kelar. Begitu ada sarwiti di pojokan, apalagi saya ngerekam. Lagi sholat. Beda Kiki pasti sholatnya langsung ke Imam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cakep banget. Karena direkam sama sarwiti, pengen disetor sama calon mertua. Tapi kira kagak ada orang mah. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas salam dia, Allahumma lantas jalan. Ada yang ngeliatin. Tapi coba kalau ada yang ngeliatin, ada guru aja ngeliatin. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu tiba-tiba begitu? Karena ada yang ngeliat, menghadirkan di dalam jiwa kita bahwa Allah melihat kita itu susah. Makanya ada konsep ihsan, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dari iman timbul yang namanya disiplin ilmu, namanya ilmu tauhid. Gimana kita iman sama Allah, gimana iman kepada Rasul, iman pada malaikat. Dari Islam, sholat, puasa, zakat, pergi haji, itu timbul yang namanya disiplin ilmu, yang namanya ilmu fikih. Zahir urusannya, apa makna syahadat? Berarti kalau misalnya kita buka Safinatun Najah, bahasan awal, wa makna la ilaha illallah, ya gitu. Karena makna la ilaha illallah itu jelasin dari mulai syahadat, lalu masuk ke wudu, masuk ke tayamum, masuk ke istinja, mandi wajib, masuk ke sholat, ibadah. Ilmunya namanya ilmu fikih. Dari konsep ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ibadah sama Allah seolah Allah melihat kita. Kalau kita nggak melihat Allah, maka yakini Allah pasti melihat kita. Menghadirkan rasa itu yang didandani ranahnya hati, timbul disiplin ilmu, namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Akhlak sama Allah diajarin dalam ilmu itu, bagaimana sabar, bagaimana biar nggak ria, bagaimana hati biar nggak kotor, bagaimana hati bersih, bagaimana biar kita ibadah semangat sama Allah. Ilmunya namanya ilmu tasawuf. Oh, ilmu tasawuf begitu belajar, ilmu belajar tasawuf.
sufi. Sufi itu orang ahli tasawuf. Jadi mungkin tasawufnya mungkin kencang, pasti ibadahnya mungkin kencang. Maka orang kalau misalkan ngaku-ngaku sufi tapi sholat subuhnya jam 8 siang, sufi, gue nggak sufi, kerjanya merokok mau ngopi. Kalau ngomongin masalah karomah mulu, kalau ngomongin bos. Tadi semua gua datang Syabdul Qadir sama gua. Orang awam mah udah tertarik aja kata orang awam. Sufi, dia sufi, omongannya tinggi banget ya. Ya, jangan lihat dari situ, lihat dia itu kalau dia emang ihsannya kenceng, kalau dia sufi sejati pasti ibadahnya lebih kuat. Puasanya lihat, zakatnya lihat, sholatnya lihat, sedekahnya lihat. Orang sufi sejati pasti begitu. Ini kan kagak. Orang aku sufi, oh sufi dia mah sufi. Kerjaannya merokok, mau ngopi tiap malam. Kalau ngobrol sama dia ngomonginnya masalah Jibril, ngomongnya. Ada orang gini nih. Kalau ngobrol lagunya udah kayak ngomongnya. Ngomongnya sih keren banget ngomongnya. Ngomongin masalah wali-wali Allah, ngomongin masalah malaikat, ngomongin masalah Syabdul Qadir, Nabi Khidir. Wah, ada macam-macam. Kalau ngomong jangan banget, kalau ngomong orang awam ketipu, kata orang awam sufi jangan sufi. Sufi apa? Lihat sholat subuh bahkan jam 8. Nah, sufi tank. Baik nih orang gitu, kita udah ngaji jangan ketipu sampai begitu-begitu. Kenapa ada orang kayak begitu? Lagu-lagu aja ngomongnya. Ngaji, mau kayak gitu jangan pakai jauh-jauh, tanya aja langsung, buka sampai datang aja. Saya mau tanya ini sufi, saya mau tanya. Rukun wudu ada berapa rukun wudu? Diam lah, kincir lah kalau saya rukun wudu iya ada berapa ya? Bingung gitu. Kayak begitu. Hati-hati tuh. Walaupun memang ada kiai-kiai yang suka ngomongnya begitu, ada ahli hikmat, ada yang beneran ada. Cuman biasanya kalau anak muda laluan. Ngomongnya begitu. Saya kemarin lagi gue ziarah ke luar Batang. Gue kayaknya ketemu dah sama Habib luar Batang. Dua aja ngomong begitu. Ikrar nama aja belum hafal. Habib luar Batang. Lah kalau ulama makanya ketahuan ibadahnya rajin, ngajinya ngajar kemana-mana. Emang dia orangnya ibadahnya mantep. Dia cerita, jangan dia cerita gitu. Dia cerita ketemu sama Rasulullah juga tuh. Rahabain, makanya betul. Dan kita kagak mungkir. Yang bisa-bisa aja, mungkin-mungkin aja orang soleh. Dia ini kan kagak santri deh. Ngaji baru 2 kali. Banyak kan gaul lah gitu. Kalau ngerokok ngopi tidurnya ajan subuh gitu, ajan subuh berat amat tidur lu bentaran bangun di 9 baru sholat subuhnya kodok mulu dirapel sama duha. Penting kalau duhanya juga sholat. Akunya sufi, ngakunya ahli hikmah, ngakunya orang ngerti. Ini ada yang ketipu ya, yang ketipu. Kerjaannya ngamal, pegangin tasbih aja. Gua tahu nih dia nih begini nih. Yang ketipu udah ngaji aja yang ketipu. Orang yang hebat siapa? Al-Ubudiyah ma'al istiqomah khairun min alfi kashfin wa alfi karomah. Tuh kata Imam Syaf'i. Al-Ubudiyah ma'al istiqomah, ibadah yang dibarengi dengan istiqomah, kontinuitas terus menerus, ibadah aja, sholatnya 5 waktunya dijaga, sunnah rawatibnya dijaga, puasa sunnahnya dijaga, sholat duhanya dijaga, sholat tahajudnya dijaga, istiqomah terus dia melakukan khairun, itu lebih baik min alfi kashfin, daripada 1000 kasyaf, wa alfi karomah, dan 1000 karomah. Itu orang yang hebat siapa? Dia yang bisa ibadah dibarengi dengan istiqomah. Maka sebagus apapun kebaikan kita, minta sama Allah biar istiqomah. Ngamal biar kata cuma 2000 sehari, niatin istiqomah. Begitu caranya ya buat nilai kita. Makanya minta ditetapkan kepada Allah. Nah, termasuk doa ini, doa yang kita baca habis baca surah Al-Mulk, Allahumma qsimni bil islami qa'iman wa'simni bil islami qa'idan wa raqidan. Ya Allah, tetapkanlah aku di dalam Islam dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring.
Jadi tetap Islam ini susah. Ya, karena hidup kita ini akhir ujungnya, ya, ujung akhirnya itu adalah ketika kita meninggal dunia, Allah cabut ruh di dalam diri kita. Itu akhirnya. Makanya kita selalu minta biar kita husnul khatimah. Kenapa orang itu di pontennya ntar pas belakangannya? Biar kata dia dulunya kagak pernah sholat, biar kata dulunya tukang main judi, biar kata dulunya kerjaannya mabok mulu, tapi kalau Allah mau balikin hatinya, tobat dia, lalu kemudian dia ibadah, gak lama dia meninggal dunia, insya Allah sholat. Amin. Begitu pun kebalikannya, lagi muda rajin ngaji, lagi muda rajin sholat, lagi muda rajin puasa, tapi karena alay pengen ikut-ikutan kayak temennya, dia mulai berbalik, akhirnya nongkrong nggak jelas, syuting TikTok dan lain sebagainya, mulai goyang. Bos senang ngaji mulu lah, yalah main sekali-sekali malam minggu mah kali, mau anak kebunderan HI kali, mau ngeliatin banyak anak muda sekarang lagi musim sepedaan, goes, makan tuh goes, baru timbang kerawal aja ngap, lagu aja goes. Nyari keringat mah nggak susah, tuh ada aja sih ngecor tuh di atas, nyari keringat tuh namanya. Ini kita ikut-ikutan, kayak begitu ikut-ikutan, asik, lagi goes, ketabrak busway, modal, mati. Tadinya ngaji awalnya, terus nggak lagi gara-gara ikutan goes, modal, kemudian namanya suul, nggak mau ngaji lagi, sholat kagak, puasa udah lupa, sama guru boro-boro, sama ustaz udah kenal, sama yang namanya baca maulid udah ogah. Ya itu orang kayak begini ketika meninggal dunia, sekalipun dia awalnya baik, ini nauzubillah sih, maka masuk dalam keadaan suul khatimah. Maka kita minta di ujung, orang main bola biar kata dia babak pertama menang 5-0, kalau belum berakhir masih ada babak kedua. Jangan main-main ketika babak kedua, jangan meleng kita ketika babak kedua. Mentang-mentang udah 5-0 main sampai babak kedua sampai selebrasi mulu. Bolanya dimain-mainin, digocek-gocekin. Musuhnya bikin semangat. Tadinya menang 5-0, kejebolan 6. Peruit akhir. Menang apa kalah? Kalah. Terakhir itu adalah peluit akhir. Terakhir kita itu adalah dicabut nyawa kita. Dan nyawa kita ini dicabutnya, mati itu datangnya kagak sesuai umur, kagak. Yang tuaan kali dulu mati duluan, kagak. Boleh kita lihat mungkin antara teman-teman kita kali ada yang meninggal dunia, ya? Kita lihat masih muda, masih seger. Mati kan ngacak random. Kagak ada mati sesuai absen ya. Mati sesuai amet, ami sesuai absen berabe juga. Kasihan Zainuddin ya, matinya belakangan. Kagak ada yang ngangkut di mayatnya. Kalau belakangan dia. Kita nggak sesuai absen mati. Ngacak aja kita lantas aja, siapa aja yang Allah mau cabut ya benar. Maka siapa yang sekarang masih muda, makanya kita udah ngaji begini, kita alhamdulillah tinggal minta doang sama Allah, minta istiqomah. Waqsim nih bil Islam qaidah warakid. Wala tusymit fiyya aduwan wala hasidan, dan janganlah engkau berikan kebahagiaan fiyya terhadapku aduwan, barang yang memusuhi, wala hasidan, dan jangan kau kasih kebahagiaan hasidan, orang-orang yang hasud. Ini doa diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya doa jangan hasud. Kenapa? Ada doa khusus buat orang hasud biar dia nggak bahagia. Orang kalau hasud nggak bisa bahagia, badan juga susah gemuk. Kenapa? Mungkinin orang mulu. Ini orang hasud, dengki, senang melihat orang susah melihat orang susah, pokoknya seneng aja, girang. Temennya susah, tawa-tawa jangan ngasih nyengis. Temennya susah, giran temennya aja bahagia, dia sedih, dia nyekut, kelimpengan, pusing kepalanya. Temennya ganti motor, dia yang migrain. Temennya ganti mobil, mahnya kambuh, macam-macam. Orang kayak gini susah banget, mikirin orang mulu. Ya kita jangan mikir orang mulu, biarin. Nikmat yang Allah berikan kepada teman kita gira. Teman kita ganti motor, alhamdulillah. Set motor lu cakep
tuh CBR 250 cocok. Nah gitu ya, cocok. Alhamdulillah cocok itu. Ya, entah kapan-kapan gue pinjam ya. Kan enak. Kita minjem juga kalau kayak begitu, teman kita mau minjemin saya yakin. Ya sudah tenang aja. Tapi kalau kita ketika kita melihat teman kita punya mobil, misalkan beli mobil tapi kitanya udah merungsing aja, shit, beli mobil kayak begitu, saya kagak pantas. Timbang mobil begitu, ya ngomongnya gitu jadi mati. Timbang mobil begitu, jangan gue beli, gue dibagi juga ogah. Tuh, ini ngomong orang dan begini, masa iya ada orang ogah dibagi mobil? Bener nggak? Orang tadi orang gitu, set motor kayak begitu dipengenin, gue jangan beli, gue dibagi tuh ogah. Ya, ini orang dengki, tanda aja dengki. Atau banding harga, hati-hati nih. Baik-baik teman kita ada yang suka beli handphone, beli apa, ganti-ganti, kita bandingin harga aja. Berapa tuh handphone lu beli? 2 juta. Saya kemarin boleh 18. Nah, kenapa yang begitu? Ini hati-hati, ini nyakitin hati teman kita tuh. Kan dia lagi menyesal, menyesal. Ya elah 2 juta lagi belinya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Berapa tuh set handphone? Set baru tuh handphone 7, iPhone 8. Misalkan nanti iPhone berapa juta harganya? 4 juta main gue. Kemarin gua cek di IG ada orang jual 2,5 juta tahu. Nah, kan orang jadi kepikiran tuh orang kayak gitu. Ya kalau gue sayang banget ya, beli segini ya. Sedih dia jadinya. Itu menunjukkan bahwa kita nggak senang sama dia. Hati-hati tuh, bahasa sederhana seperti itu jangan keluar dari mulut kita sama teman kita, jangan keluar, kecewain dia. Biar kata walaupun seandainya kita tahu itu emang handphone ada yang lebih murah harganya. Yang kita tahu misalnya jangan dibilangin, biarin di berapa harganya 4 juta, alhamdulillah cakep banget tuh, mantep, mantul ya gitu. Mantap betul ya, udah cocok ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan gue juga bisa beli kayak lu gitu. Nah gitu cakep. Nah ini ada doa khusus Nabi yang ngajarin, jangan kau berikan kebahagiaan ya Allah kepada musuh-musuhku dan kepada orang-orang yang hasud. Makanya kita selalu minta perlindungan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Surah kita sering baca. Minta perlindungan dari Allah min syarri hasidin, dari keburukan orang-orang hasud idza hasad, apabila dia sedang hasud. Kalau dia sedang hasud, ya Allah jangan sampai aku kena hasudannya. Orang hasud itu orang gak menerima takdir Allah namanya. Karena takdir semua yang ada di dalam muka bumi ini, semua makhluk Allah itu adalah keputusan Allah. Keputusan siapa? Keputusan Allah. Kalau kita nggak setuju dengan keputusan Allah terhadap saudara kita yang mendapatkan nikmat, berarti sama saja kita nggak setuju dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak suka dengan teman kita yang dapat nikmat, berarti kita nggak suka dengan keputusan Allah. Kita iri, dengki dengan teman kita yang dapat nikmat, berarti kita melanggar atau kita nggak setuju dengan ketetapan Allah. Ini yang membuat Allah marah. Makanya ya orang yang hasud itu ya rezekinya diambil. Apa yang siapa? Sama yang dihasudin. Jadi diambil rezeki dia. Orang yang hasud mungkin miskin, orang yang dihasudin mungkin kaya. Biasa begitu ya. Jadi rizqul mahsud minal hasid. Rizki orang yang dihasud itu dari orang yang menghasud. Hati-hati tuh, jangan suka hasud ya. Jangan suka dengki sama orang. Ini orang dengki nih, disebutnya artinya berbulu. Artinya berbulu, dengki yang biar girang. Kalau ada orang girang, kita ikutan girang. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku meminta perlindungan dengan Engkau, min syarri kulli dabatin, dari keburukan kulli dabatin, seluruh dabah. Dabah itu binatang melata. Anta akhizun binasiyatiha, Engkau lah zat yang mengambil kendalinya. Ya Allah, dibaca nih. Allahumma ya Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabatin anta akhizun binasiyatiha. Wa as'alukal khaira, dan aku minta akan kebaikan allazi biyadika, yang ada di tangan Engkau. Orang yang baca ini, doa ini dia baca garis bawah itu kalau doa tuh. Garis bawah itu doa. Dari Allahumma qsimni sampai as'alukal khaira allazi biyadikal khair. Biyadika.
as'alukal khair alladzi biyadik, sampai situ tuh. Nah, garis bawahi, orang yang baca itu setelah baca surah Al-Mulk, kafahullahu ma hammahu minal jinni wal insi, Allah akan cukupi dia ma hammahu, sesuatu yang ia hammah, apa yang dia bingung, yang membuat dia bingung, minal jinni wal insi wad dawabi, daripada bangsa jin dan manusia dan hewan. Ini doa ini kita baca, maka kita akan terhindar dari gangguan jin, gangguan manusia, dan gangguan hewan. Baca doa ini. Allahumma simni bil islami qa'iman wa simni bil islami qa'idan wa raqidan wa la tashmit fiyya aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidhu nasiyatiha was'aluka khairal ladzi biyadika.